audio. Kita mulai aja caranya ya. Oke teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 7.37, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Nah, pertama-tama aku Angel sebagai MC yang akan memandu acara pada malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas Basic Academy Start and Step malam ini. Oke, teman-teman. Untuk kelas kita kali ini, kita akan belajar bersama nih tentang materi yang gak kalah menarik nih sama minggu lalu. Di materi kali ini, kita juga akan belajar tentang how to convert your goals, ataupun gimana cara teman-teman bisa merealisasikan goals teman-teman dengan baik dan benar. Nah, teman-teman di sini pasti pernah nggak sih ngerasa kayak teman-teman sudah merancang goals yang sudah teman-teman rencanakan tapi nggak kejadian. Kayak teman-teman pasti pernah berpikir kayak, oh besok aku mau melakukan ini, oh besok aku mau melakukan itu, tapi akhirnya nggak terrealisasikan karena lain suatu hal. Nah, di materi kali ini kita akan mengulik teman-teman kayak gimana sih untuk merealisasikan goals kita secara baik dan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan aku untuk memperkenalkan guest kita yang sangat amat spesial pada malam ini. Beliau adalah Kak Arda, narasumber sekaligus Chief Operating Officer dari Basic Step. Untuk Kak Arda, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sudah banyak yang bergabung ya, ada sekitar 5 orang. Nah, kita mulai ya materi pada malam hari ini. Boleh dibantu Kak Asfa untuk materinya? Oke, jadi di pertemuan pertama kemarin kan kita sudah membahas ya teman-teman terkait set your dream ya. Bagaimana caranya teman-teman jika diberi kesempatan ini ya, jika diberi kesempatan tanpa memikirkan apapun, sumber daya apapun, entah itu uang, waktu, dan lain sebagainya, teman-teman ingin menjadi apa sih? Dan banyak banget nih kemarin dari teman-teman ada yang mau keluar negeri, ada yang mau menjadi tahfidz, terus ada juga yang mau jadi model dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman dari dream tersebut ya yang di pertemuan pertama teman-teman sudah berhasil nih mendefinisikan dreamsnya itu apa, tujuannya itu apa. Nah, itu penting banget teman-teman. Kenapa kita harus menetapkan tujuan kita? Karena pada materi kedua ini atau pertemuan kedua ini ya kita akan mulai untuk convert untuk ini ya membuat dream kita itu menjadi sebuah goal. Kalau dream kemarin kan kita bicaranya terkait kalau dream itu kan sesuatu yang masih abstrak, sesuatu yang masih besar banget, sesuatu yang benar-benar kita mimpikan. Tapi gimana sih caranya menurunkan dreams atau mengkonversi dreams itu menjadi goals yang benar-benar nyata yang bisa kita tuju, baik itu 5 tahun lagi, goals 3 tahun lagi, atau goals tahun depan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan ini ya teman-teman, kita akan ngobrol lebih banyak terkait gimana nih caranya kita nanti sudah bisa mulai untuk menetapkan goal-goals kita dalam 3 bulan ke depan, setahun ke depan, dan seterusnya sehingga kita lebih ini lebih prepare lagi. Oke, boleh next. Sebelum kita berbicara terkait goals ya teman-teman, di sini ada salah satu motivasi ya yang saya dapatkan di drama Korea kalau nggak salah judulnya itu 2521 itu terkait atlet Anggar ya. Itu ada salah satu momen atau skin itu yang menunjukkan seperti ini. Apa sih bedanya grafik sama tangga?
sebagian besar orang teman-teman berpikiran bahwa misalkan kita menekuni satu bidang dalam periode waktu tertentu, sebagian besar orang berpikir bahwa setiap harinya kita akan naik, 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 naik terus dan naiknya itu seperti kalau ini ya secara eksponensial. Jadi setiap hari itu pasti akan lebih baik lagi dan kita menuju ke puncak itu. Namun pada faktanya teman-teman progres perubahan kita itu ternyata seperti anak tangga yang ada di bawah ini. Kenapa kok anak tangga? Karena apa namanya? Setiap kita satu langkah pasti kita ada momen di mana kita itu datar. Jadi nggak selalu kita itu eksponensial menanjak, tapi kita itu ada momen-momen ketika kita baru naik satu langkah datar dulu, stuck dulu. Habis itu kita naik lagi, stuck dulu, datar dulu, seperti itu. Nah, hal ini sih yang sering membuat beberapa orang atau sebagian orang itu merasa, oh aku kayaknya nggak cocok deh di sini, aku kayaknya gagal deh, mending aku menyerah aja dan aku memulai hal baru lainnya lagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memahami pada faktanya itu kita nggak bergerak untuk suatu kebiasaan baru ya. Untuk suatu kebiasaan baru itu kita nggak bergerak nih seperti seperti grafik eksponensial yang terus menanjak setiap bagus setiap harinya. Tapi kita seperti anak tangga, kita naik satu step lalu stuck. Satu step lalu stuck seperti itu. Nah, itu benar-benar wajar banget. Dan gimana cara teman-teman selalu memotivasi nanti akan kita bahas di pertemuan keempat ya, bagaimana caranya teman-teman tetap termotivasi meskipun gagal di hari itu. Jadi apakah selalu lebih baik setiap hari? Jawabannya enggak, tapi setidaknya kita konsisten untuk melakukan hal yang sama setiap hari. Ada salah satu quotes ya teman-teman, konsisten itu memang kelihatannya itu menyebalkan, konsisten itu kelihatannya itu stagnan banget, setiap hari kita melakukan hal yang sama tanpa ada sesuatu yang berubah. Tapi secara tidak langsung ya, secara tidak sadar kita itu ini teman-teman berprogres di situ, di mana nanti setelah beberapa periode waktu tertentu itu akan apa namanya ya, akan menghasilkan suatu hasil yang benar-benar memuaskan atau yang kita inginkan. Ini salah satu case ya dari buku uh, apa ya, filosofi teras, dari filosofi teras. uh, Quotes-nya seperti ini. Ketika saya bosan melakukan aktivitas sehari-hari saya pergi ke suatu pinggir sungai untuk melihat tukang batu. Nah, sebuah batu yang besar dipukul sampai 100 kali. Namun, sampai pukulan yang ke 100, buku itu tidak retak ataupun pecah. Tapi di pukulan ke 101, batu itu pecah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pukulan ke 101 yang menjadikan batu itu pecah atau repetisi dari pukulan pertama sampai pukulan ke 101 yang membuat batu itu pecah. Nah, teman-teman tanpa dijawab ya pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri mana yang bisa membuat batu itu pecah. Apakah pukulan ke 101 atau repetisi pukulan pertama sampai pukulan ke 101. Jadi ada banyak case serupa yang mana seperti proses bisnis, seperti organisasi dan lain sebagainya yang kita itu stuck selama 2 tahun, stuck selama 6 tahun, tapi ada 3 hari atau 1 hari setelah 6 tahun, 2 tahun itu mereka benar-benar mendapatkan lebih dari yang mereka dapatkan selama 6 tahun itu. Nah, itu kekuatan konsisten. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ketiga ya teman-teman, bahwa konsisten itu 1% perubahan setiap hari meskipun itu kecil itu benar-benar berdampak besar kepada hasil dari target yang kita ingin. Seperti itu sih buat ini ya motivasi sebelum memulai kelas malam hari ini. Next. Oke, next slide. Kita sudah mulai praktek nih teman-teman. Write your goal. Nah, di sini teman-teman kemarin kan sudah ini ya dari meeting pertama, dari kelas pertama diberi ini ya, diberi penugasan atau diberi tugas, sorry, task ya, bahwa ayo nih dituliskan satu goalsnya apa kayak gitu. Sorry, bukan. Tapi satu dream dan goalsnya itu seperti apa. Nah, teman-teman di sini forum bebas untuk memulai kelas kita. Apa sih yang teman-teman pikirkan kemarin itu? Ayo dituliskan di sini. Boleh nih teman-teman dituliskan di kolom komentar. Sambil ini ya, saya menjelaskan goal saya ke depannya seperti apa dan bagaimana cara menuliskannya. Oke, kalau goal saya sendiri ke depannya itu pengen banget sih teman-teman nulis satu buku gitu terkait pengembangan diri atau self development. Oke, boleh dibantu ketik Kak Asfa. Mungkin boleh di stop slideshow-nya.
Oke. Nah, kita mulai dari dream dulu ya. Dreamnya itu ingin menuliskan satu buku self development. Itu dreamnya. Menulis satu buku self development. Keren keren. Kak Cici ini punya bisnis ya, teman-teman punya bisnis F&B. Nah, goalsnya Kak Cici apa tadi? Pengen nih ekspansi usahanya atau dalam dunia bisnis namanya scale up ya teman-teman. Dan selain fokus di bisnis, Kak Cici juga pengen nih untuk ngembangin diri di ini ya, apa namanya itu? Apa TOEFL itu? Semacam kemampuan bahasa Inggris ya dengan skor 550. Ini Kak Angel kemarin baru tes TOEFL. Gimana Kak Angel? Tes TOEFL itu susah nggak? Boleh sharing sama Kak Cici. Kebetulan aku sih ikutnya yang IELTS, Kak, dan itu Oh, IELTS, iya. susah banget sih, Kak, selama 2 jam di ruangan. Terus, tapi alhamdulillah skornya lolos lah untuk, iya. Oke. Nah, itu teman-teman kalau bahasa Inggris itu emang beda-beda sih, tergantung kebutuhan dan negara tujuan juga ya. Jadi ada yang pakai TOEFL, ada yang pakai IELTS, kurang lebih seperti itu. Ya, nyusul nih Kak Cici, nyusul Kak Angel. Oke, di sini terkait dream ya, kita bicara ke dream dulu, yaitu menulis satu buku self development. Terus Kak JJ tadi ekspansi usaha dan bisa dapat skor TOEFL 550. Terus ada lagi teman-teman, silahkan bisa diketik di kolom komentar. Dreamnya apa aja sih ini? Sebenarnya ini pengulangan ya dari meeting pertama kemarin terkait dream karena kemarin di pertemuan pertama belum sempat nih kita turunkan menjadi goals-goals yang lebih spesifik atau lebih detail kayak gitu. Oke, Kak Asfa boleh dibantu yang dreamnya punyaku yang menulis satu buku self development itu diturunkan menjadi beberapa goal. Di bawahnya gitu dikasih apa namanya bullet-bullet itu atau strip-strip boleh. Oke, kita bicara dream ya teman-teman, nulis satu buku self development. Nah, goalsnya itu seperti apa? Mungkin goalsnya itu di tahun pertama ya, di tahun pertama memulai untuk menulis outline dulu. Oke, di tahun pertama menulis outline. Outline itu seperti apa sih? Outline itu ya kita mulai nih mungkin dari bagian pertama bukunya itu kita pengen ke babak atau drama apa dulu atau terkait dieksplor yang apa dulu. Mungkin apa namanya? Nggak perlu ditulis sih. Itu Kak Asfa cukup gini aja nggak apa-apa. Oke, yang tahun pertama menulis outline dulu. Jadi outline itu kita jadi tahu nih arah buku kita itu seperti apa. Misal di bagian pertama nanti pengen lebih bahas terkait explore di bidang komunitasnya. Lalu di apa namanya? Di bagian kedua kita explore lagi terkait bagaimana sih ternyata ketika sesuatu yang kita punya, kita yakini, yang mana sekarang itu ini ya teman-teman komunitasnya ini namanya Basic Step yang teman-teman ikut salah satu programnya yaitu Basic Academy ini seperti itu. Nah di tahun pertama, sorry di babak pertama bukunya kita bahas terkait komunitasnya, terkait basic stepnya, basic step itu bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Nah nanti di babak kedua outline akan membahas terkait benchmarking nih, bagaimana sih basic step itu posisinya daripada komunitas lain, daripada startup lainnya itu, apakah masih relevan, apakah enggak. Oke, itu babak kedua, kita benchmarking. Batch ketiga, sama nih kayak Kak Cici tadi, ekspansi usaha, scale up namanya. Kita scale up nih, komunitas basic step ini terhadap Fuca itu gapnya itu kecil atau besar sih. Nah, Fuca itu teman-teman adalah kondisi di mana uh, itu bicara terkait gap antara eksternal sama internal. Nah, internal itu adalah diri kita sendiri, apa yang kita punya, dan eksternal itu adalah kondisi global. Fuca itu kepanjangannya apa ya teman-teman? Ada 4 poin intinya. Yang pasti Fuca itu adalah ketidakpastian. Jadi sesuatu yang terus berubah, terus dinamis, atau teman-teman biasanya sering menjumpai itu namanya itu disrupsi. Sering dengar ya era disrupsi kayak gitu. Jadi semuanya itu berganti, berjalan cepat banget
Makanya itu dinamakan VUCA. Nah, tugas kita sebagai seorang individu, komunitas ataupun lain sebagainya adalah gimana nih gapnya antara VUCA ini semakin kecil kayak gitu. Antara internal sama eksternal semakin kecil, kurang lebih seperti itu. Jadi uh, aku tulis dulu nih untuk buku self developnya outline-nya babak satu, babak 2, babak 3 bukunya itu membahas terkait apa aja. Lalu di tahun ketiga Kak Asfa di tahun ketiga aku mulai nih buat kembangin apa ya? Kembangin narasinya. Jadi di tahun ketiga mulai explore terkait pengalaman serupa baik itu komunitas, baik itu mungkin jalan-jalan, belajar budaya baru, antropologi ya, kita belajar budaya baru, belajar pemahaman baru sehingga narasinya dikembangkan seperti itu. Nah, baru nih nanti di tahun kelima kita diskusi dengan editor, diskusi dengan penerbit terkait launching buku kita. Jadi satu ini ya teman-teman ya, satu dream yaitu menulis buku satu buku self development ternyata kita harus nyusun nih step by stepnya di beberapa babak periode itu seperti apa. Mungkin di tahun pertama kita harus nulis outline-nya dulu. Di tahun ketiga kita harus ngembangin narasinya. Di tahun kelima kita harus diskusi dengan editor sama penerbit terkait ini launchingnya gitu. Kak Asfa dan teman-teman. Sama nih nanti seperti Kak JJ mau ekspansi usaha. Nah, kita tentukan dulu nih ekspansi usahanya itu seperti apa. Ekspansi usaha ke luar negeri atau mungkin ekspansi usaha membuka cabang di kota-kota baru yang ada di Sulawesi seperti itu. Nah, nanti kita turunkan menjadi beberapa goals. Di tahun pertama kita harus apa, tahun ketiga harus apa, tahun kelima harus apa. Di kolom komentar ada siapa lagi ya selain Kak JJ? Ada Kak Najwa, dreamnya bisa lulus dengan Kamlet ya dan menjadi konselor yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Kak Najwa ini psikologi kah atau apa? Ada juga Kak Dewi, dream besar aku pengen punya yayasan bidang pendidikan dan sosial gratis di suatu daerah yang pernah aku tinggal dulu karena daerahnya agak tertinggal dan jauh dari mana-mana. Sama nih kayak siapa yang terkenal akhir-akhir ini ya, Winda Basudara ya. Nah, itu kan bikin sekolah, bikin sanitasi air bersih kayak gitu-gitu. Mungkin Kak Dewi punya tujuan mulia serupa ya seperti itu. Nah, teman-teman banyak hal yang kita pengen, banyak hal yang kita pikirkan. Nah, langkah kita seperti apa? Tuliskan. Jadi pastikan teman-teman setelah kelas ini nanti ini ya bisa menuliskan dalam satu slide seperti ini aja nggak apa-apa. Dan dibikin sederhana mungkin kayak gini juga nggak apa-apa. Seperti dreamnya menulis satu buku, lalu goalsnya tahun pertama apa, tahun ketiga apa, tahun kelima apa. Nah, ini nanti akan jadi ini ya penugasan yang dikumpulkan ya di pertemuan kedua ini nanti mungkin minggu depan karena minggu depan kita sudah mulai journaling ya teman-teman sudah mulai action ya jadi nanti oleh PIC ya oleh Kak JJ sendiri akan dibuatkan satu media pengumpulan seperti itu teman-teman boleh nih submit penugasannya di situ nggak perlu malu nggak perlu apa namanya takut kalau apa namanya ya setting goalsnya itu masih berantakan lah terlalu besar lah dan lain sebagainya karena baru banget ini scroll scroll ini ya scroll sosial media ternyata nggak ada satu orang pun loh yang peduli tentang kita kayak gitu. Nah jadi jangan ragu ataupun takut karena orang lain pun juga memikirkan hal yang sama. Orang lain itu memikirkan goal mereka sendiri-sendiri, bagaimana cara mencapai goals mereka sendiri seperti itu. Jadi kita pun juga harus pede nih sama kita. Karena ini ya teman-teman, langkah pertama untuk memulai setting goals ini adalah percaya diri dan jujur sama diri kita sendiri dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini ya teman-teman harus diharapkan sudah mulai bisa menulis seperti ini. Jadi dreamsnya apa, goalsnya itu apa. Dan teman-teman misalkan masih bingung dan ragu terkait gimana cara nulis setting goalsnya, nanti aku terbuka 24 jam ya teman-teman. Misalkan mau sharing
mau mulai kontak-kontak aku juga boleh diskusi terkait gimana terkait penugasan setting goals-nya ini seperti itu. Biar kelas ini teman-teman ikut itu nggak hanya paham terkait materinya aja, tapi juga sudah mulai take action buat kedepannya seperti apa gitu ya teman-teman. Kita mulai dari langkah-langkah yang kecil-kecil gini dulu teman-teman, nanti pada suatu momen pasti teman-teman akan mencapai titik itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk write your goals. Next. Next slide Kak Asfa. Oke, ini nanti setelah ini ya teman-teman. Jadi nanti penugasannya dua slide, nggak apa-apa ya, dua slide. Yang satu slide pertama itu tadi terkait dreamnya apa, lalu diturunkan menjadi goalsnya setiap periode waktu tertentu. Kalau idealnya sih 3 langkah seperti tadi ya. Nah lalu di slide kedua nanti kita tentukan nih framework yang mau kita pakai itu apa. Kalau kita bicara framework ya teman-teman, banyak banget, ada Smart, KPI, OKR, dan WOOP. Nah, kalau dari aku sendiri, ini condong atau cenderung dengan framework WOOP. WOOP itu karena dia itu seperti ini teman-teman, jangkauannya itu lebih apa namanya ya, jangkauannya itu simple banget dan mudah banget diterapkan karena WOOP sendiri itu merupakan akronim ya. W-nya itu wish. Wish itu adalah kita konversikan menjadi dream kita. Seperti yang framework yang saya pakai tadi ya, dreamnya apa dulu nih? Itu apa namanya ya? Dreamnya. Habis itu kita turunkan ke O. O-nya itu outcome. Outcome itu lebih kepada target atau hasil yang ingin kita capai nanti itu seperti apa sih? Nah, itu kan tadi sudah satu kalimat ya yang paling atas. Boleh ke slide sebelumnya, Kak Asfa? Sorry, sebelumnya, yang tadi kita ngetik-ngetik tadi. Oke, satu lagi. Nah, ini. Nah, WOOP teman-teman ya, wish sama outcome-nya itu kita tuliskan di satu kalimat nih, menulis satu buku self development. Itu sudah mengandung wish dan juga sudah mengandung outcome-nya seperti apa. Nah, nanti teman-teman ini sih menuliskan kurang lebih seperti ini. Lalu OP ya, kalau O itu obstacle-nya seperti apa dan P itu plan-nya seperti apa. Nah, yang kurang dari salah satu contoh yang sudah saya berikan tadi ya adalah obstacle-nya. Yang tiga ini ya, tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima ini merupakan plan-nya. Jadi plan itu adalah suatu rencana yang jelas, terukur, dan mudah dijangkau seperti itu. Nah, yang kurang ini obstacle-nya. Obstacle itu biasanya di akhir sih nanti. Misalkan di tahun pertama itu gagal nih nulis outline, uh, itu ada mitigasi risikonya. Kita mau tetap lanjut untuk kejar di tahun ketiga atau kita mau extend nih. Jadi kita ubah lagi. Jadi tahun ketiga itu kita merampungkan atau mematangkan outline. Tahun kelima itu baru ngembangin narasi. Tahun ketujuh itu kita discuss dengan editor dan juga penerbit terkait launching seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa sih teman-teman kayak kita gagal di satu titik, tapi kita pastikan kemarin ya di pertemuan pertama kita bicara terkait percabangan keputusan. Kita mau kejar itu mati-matian sampai dapat atau kita nyatain oh ini kayaknya udah cukup buat aku mundur kayak gitu. Nah itu tergantung teman-teman gimana caranya buat mutusin kondisi ini sebaiknya kita maju terus atau kondisi ini kayaknya cukup dan kita harus mundur sih kayak gitu kurang lebih. Itu sih teman-teman. Jadi kalau saya sendiri memakai framework WOOP ya. Tapi kalau teman-teman mau framework KPI, framework OKR dan lain sebagainya, boleh banget. Intinya kita harus define nih, kita harus menyatakan goals kita itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Next slide Kak Aswa. Oke, next lagi. Oke, terakhir ya teman-teman ini enjoy your time to grow. Nah, tadi ya kita sudah bilang bahwa di framework WOOP itu ada salah satu huruf ya yang kepanjangan itu obstacle. Pasti banyak banget tantangan, kendala yang kita hadapi ketika kita pengen tumbuh, ketika kita pengen mencapai mimpi kita seperti itu. Nah, teman-teman di sini semua pastikan teman-teman enjoy dan gak apa-apa banget kok buat melepaskan beberapa hal untuk mencapai tujuan itu.
kemarin di awal tahun itu ada salah satu webinar yang saya isi ya. Ada salah satu webinar yang saya isi dan ada salah satu refleksi yang berbunyi seperti ini. Di tahun baru ini pastikan apa sih yang mau kamu get, tuliskan 3 poin aja. Nah, ketika teman-teman semua peserta webinar itu sudah menuliskan 3 hal yang ingin mereka capai di tahun ini, ternyata next slide-nya berbunyi seperti ini teman-teman. Apa sih 3 hal yang siap kamu lepaskan di tahun ini? Jadi untuk mendapatkan apa yang baru di hidup kita harus berani nih untuk melepaskan apa yang lama juga di hidup kita. Misal kita pengen tadi ya contohnya ingin menjadi penulis. Kita goalsnya seperti itu. Nah, apa sih yang berani kita lepas? Yang berani kita lepas adalah rasa malas untuk nulis 1 lembar setiap hari. Yang kita lepas adalah gimana caranya kita ngurangin main, ngurangin nongkrong, buat mulai nulis journaling-journalingnya setiap babak bukunya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Cukup sih dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau yang mau didiskusikan, silakan. Aku kembalikan ke Kak Angel. Oke, thank you Kak Arda atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan bermanfaat banget ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Kak Arda tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi juga udah ada Kak JJ, Kak Najwa, sama Kak Dewi nih yang udah sharing juga goals-nya. Semoga goals Kak JJ, Kak Najwa, Kak Dewi juga bisa terrealisasi ya. Untuk next mungkin kita bisa ke Q&A session. Kalaupun teman-teman ada yang mau bertanya atau diskusi atau sekedar sharing nih pengalaman atau goals teman-teman yang ingin teman-teman diskusikan, boleh teman-teman reply di kolom chat ataupun juga on mic dan resen ya. Oke, silakan teman-teman kalau mau discuss boleh langsung on mic, boleh langsung ini apa namanya, ketik juga di kolom komentar. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena di sini sifatnya kelas ya, kita terbatas pesertanya. Di sini cuma ada berapa peserta? Ada 6 peserta aja, jadi teman-teman bebas nih berekspresi banget di sini. Silakan. Kita tunggu sampai 2 menit lagi ya mungkin, Kak Angel, sampai 8.06. Oke, siap Kak. Kak, apakah aku boleh tanya? Oh ya, ini Kak Angel, ada Kak Prita. Boleh, boleh Kak Prita, silakan. Sebenarnya ini lebih tentang ini sih Kak. Oh ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini lebih ke tentang tadi yang apa konsistensi gitu ya. Nah kan kita mestinya tuh emang ini ya kan memang kita punya satu goals nih yang eh, istilahnya tuh kayak goals utama gitu ya. Nah tapi kan dalam mewujudkannya mungkin kita ini kan juga harus bagi-bagi waktu dan tenaga ke beberapa aktivitas yang lain gitu. Nah, tadi terkait konsistensi itu eh, ini Kak, kadang saya tuh merasa kalau misalkan di hari ini gitu ya dan mungkin beberapa waktu akhir-akhir ini gitu kalau misalkan sudah melakukan sesuatu yang menguras banyak tenaga gitu, entah itu eh, mengikuti kegiatan organisasi ataupun eh, mengikuti ujian ataupun ya lain hal lah gitu. Nah, itu eh, saya tuh jadi merasa di satu hari itu ya di jam-jam berikutnya tuh malah jadi kurang produktif gitu loh. Dan mungkin juga kalau misalkan aktivitasnya agak berat gitu yang sampai
misal melaksanakan ujian yang itu menghabiskan waktu 4 jam gitu ya sehari. Nah, itu bisa aja besoknya tuh saya mau konsistensi, misal journaling atau olahraga gitu, kayak saya, aduh, capek ini kemarin kan udah kayak ngabisin waktu banyak buat cuma duduk doang gitu. Nah, itu kalau dari Kak Arda gitu ya, kira-kira gimana ya cara jaga konsistensi dengan keadaan yang seperti itu? Itu aja dulu sih Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Prita. Untuk Kak Arda, mungkin mau langsung dijawab Kak? Atau Oke, boleh Kak Angel, makasih ya Kak Prita atas pertanyaannya. Konsisten itu emang susah banget sih, satu hal yang sederhana banget tapi susah banget seperti itu. Kemarin itu ada salah satu seseorang ya yang bilang kalau gini, Kak Prita dan teman-teman, sebenarnya yang susah itu bukan kita memulai aktivitas baru sih. Kita mulai aktivitas baru itu gampang banget beneran. Kayak mungkin mau ke pantai atau mau naik gunung atau mau belajar nyetir mobil seperti itu gampang banget. Kita mulai aktivitas baru itu gampang banget. Tapi yang susah itu apa? Mengulangi perbuatan yang sama itu di setiap harinya atau mungkin di periode waktu tertentu seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga konsisten itu? Karena konsisten itu merupakan salah satu hal yang sederhana banget, yang gampang banget ya dilakukan, tapi itu susah banget untuk dijalani seperti itu. Kontradiksi ya. Nah, di sini nih permasalahannya. Nah, nanti sebenarnya terkait gimana caranya menjaga konsisten itu akan kita bahas di pertemuan keempat. Tapi kita bahas dikit-dikit di sini ya. Gimana cara menjaga konsistensi ini adalah internal dan eksternal. Yang pertama internal. Otak kita itu teman-teman mudah banget buat dimanipulasi. Jadi kadang kita itu otak kita kasih sinyal nih, aku capek, aku lapar kayak gitu. Nah kita manipulasi aja. Ini salah satu scan dari anim ya, animnya namanya Hajime no Ippo. Nah itu kan menceritakan tentang seorang petinju. Seorang petinju kan kalau kita bicara bela diri ya pasti ada kelas-kelasnya dan setiap atlet itu sebagian itu berusaha untuk ikut kelas yang di bawah bobot badannya seperti itu. Nah, si petinju ini lagi diet ketat, gimana caranya dia menurunkan berat badan. Nah, dengan makannya ya dijaga dan lain sebagainya. Nah, dia memanipulasi otaknya dengan mengunyah jamur jamur shiitake kalau aku nggak salah. Jadi jamur itu nggak ditelen, tapi jamur itu cuma dikunyah aja. Jadi otaknya itu terstimulus bahwa kita lagi makan nih. Kurang lebih seperti itu. Sama kayak karena aku akhir-akhir ini suka mendaki gunung ya, aku biasanya itu memanipulasi otakku bahwa ketika udah ngerasa haus, itu aku cuma minum dan kumur-kumur aja tanpa ditelan. Nah, eh, otot-otot yang ada di mulut itu menstimulasi otak bahwa oh aku udah minum, padahal aku nggak minum seperti itu. Karena ketika kita daki dan minum itu kalau menurut aku pribadi ya itu apa namanya teman-teman, biasanya menambah berat kita untuk naik kayak gitu. Jadi bebannya itu nambah, makanya menghindari banget ya buat minum banyak-banyak ketika naik gunung. Nah, gimana sih caranya tadi ya? Kita balik ke topik jaga konsisten. Yang pertama tadi manipulasi otak kita bahwa hal itu mudah kok buat dilakukan. Kalau misalnya sedang di ini ya, sedang di flat atau kos ya kita nyebutnya, habis makan, masak gitu. Aku seneng banget masak, tapi aku benci banget cuci piring. Nah, cuci piring itu adalah hal yang bisa dilakukan kurang dari 5 menit. Ketika ada hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan kurang dari 5 menit, teman-teman, itu lakukan sekarang. Hitung sampai 3. 1, 2, 3, langsung berdiri dan kerjakan. Kadang yang membuat kita susah itu bukan mengerjakan hal itu, bukan konsistennya, tapi kita terlalu banyak menunda-nunda. Oh, kayaknya bisa deh, kayaknya ini bisa nanti deh, seperti itu. Nah, kalau bisa dilakukan sekarang, lakukan seperti itu. Itu yang pertama ya, manipulasi otak kita itu internal. Yang kedua, internal juga, yaitu batasi informasi. Cara kita konsisten adalah membatasi sumber daya. Makanya ini ilmu yang aku dapat ketika dulu waktu kuliah ya. Aku sekaligus apa ya, paralel dengan ikut apa ya namanya teman-teman ya. Intinya tempat ini daycare, tempat penitipan anak-anak kayak gitu di Surabaya sih. Orang-orang
ini apa namanya itu orang-orang kerja kan biasanya nitipin anaknya di daycare itu. Nah, aku belajar satu hal yang penting banget di sini. Di situ tidak disediakan banyak banget mainan, tapi cuma disediakan satu dan dua mainan. Nah, ketika kita dalam kondisi terdesak, ketika kita mulai bosan, di situ sisi kreatif kita bekerja, teman-teman. Sisi konsisten kita bekerja. Nah, makanya dari itu, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait poin nomor dua ini yaitu membatasi sumber daya. Ketika kita udah ngerasa stuck, tadi ya yang anak tangga ya, kita stuck, kita perlu nih untuk membatasi sumber daya, uninstall sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya uninstall. Terus apa namanya kontak-kontak atau chat-chat yang nggak perlu kita hapus sehingga ketika kita mungkin membuka gadget kita membuka device kita itu hanya mendapatkan oh ini hanya Microsoft aja nih jadi aku bosan banget. Nah di situ kita akan memulai untuk konsisten lagi, kita memulai untuk oh harusnya aku ngerjain ini deh gitu karena nggak ada sumber daya seperti itu. Yang ketiga ini juga internal lagi, buat semuanya itu mudah. Buat semuanya mudah itu seperti apa? Ini ngulangi lagi ya yang di meeting pertama kalau yang buat semuanya mudah itu yaitu misal nih aku kalau baca buku non fiksi ya, buku non fiksi itu bisa 3 bulan 6 bulan karena tipe yang bacanya itu pelan banget dan harus memahami per kalimatnya. Aku itu pernah baca buku Homo Deus ya, itu kan kalimatnya benar-benar apa ya, kalau penulis luar negeri itu benar-benar dalam banget seperti itu. Nah itu harus paham nih setiap kalimatnya, nggak asal cuma baca buku aja tapi harus juga oh momennya seperti ini loh dia nulis kayak gini gitu. Nah buku yang setebal itu sekitar 500 halaman kurang lebih aku selalu bawa nih di tas, entah itu aku pengabdian di pulau, entah aku itu kuliah, aku nongkrong, aku selalu bawa buku itu. Jadi aku buat nih baca buku itu semudah itu. Kalau aku bosen nongkrong, bosen kuliah, bosen di pulau ya karena pengabdian, aku buka buku aku baca. Seenggaknya sehalaman 5 halaman itu benar-benar membantu banget gitu teman-teman. Internal semua ya, kalau eksternalnya itu lebih kepada ikut klub-klub. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya ikut klub-klub yang sesuai minat teman-teman. Misalnya klub ya, kalau aku dulu itu yang di SG ya itu pernah klub mendengarkan seperti itu. Klubnya aneh banget ya, kalau di Indo kan biasanya klub membaca buku, klub sepak bola dan lain sebagainya. Tapi kalau di SG itu ada klub mendengarkan. Ya udah kita cuma datang kayak gini, entah itu di Zoom atau di satu ruangan. Siapa nih yang mau cerita? Udah cerita dan kita cuma dengerin, dan yang dengerin itu menempatkan POV-nya itu di sebagai si penceritanya itu kayak gitu sehingga yang cerita itu ngerasa plong, ngerasa lega seperti itu teman-teman. Karena sebenarnya apa yang membuat kita ini ya berkurang produktivitasnya itu adalah kita itu ini teman-teman nggak ngerasa lega karena ada sesuatu yang besar yang kita simpan, kurang lebih seperti itu. Kak Prita sudah cukup menjawab atau mungkin ada hal yang masih ragu atau bingung, silahkan. Oke Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih ya Kak. Oke Kak Prita, teman-teman yang lain boleh silakan tanya pertanyaan lagi. Aku kembalikan ke Kak Angel. Boleh teman-teman yang mau bertanya lagi bisa di kolom chat atau langsung on mic ya. Oke, misalkan belum ada Kak Angel mungkin bisa di close dan di reminder terkait penugasan di pertemuan kedua ini. Silahkan. Oke, oke, oke. Thank you Kak Arda eh, thank you Kak Prita juga atas pertanyaannya dan juga Kak Arda atas pemaparan jawabannya. Semoga dengan apa yang disampaikan Kak Arda tadi, teman-teman bisa tambah menambah bisa
tambah jelas nih kayak oh ternyata apa yang mungkin teman-teman bisa relate juga sama Kak Prita. Terus dengan adanya Kak Prita yang menanyakan pertanyaan itu, teman-teman bisa juga jadi kayak jadi jelas gitu. Oke, kita bisa langsung ke next set. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan tugas di link yang disediakan ya. Ini linknya akan disediakan di kolom chat ya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk next next session kita bisa langsung ke sesi dokumentasi untuk teman-teman yang bisa on cam diharapkan untuk on cam ya. Boleh langsung dihitung aja, Kak Angel, kita dokumentasikan. Oke. Oke, boleh dibantu hitung mundur, Kak Angel. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk KJJ amankah untuk dokumentasinya? Aman-aman. Oke. Nah, teman-teman udah nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara di kelas Basic Academy Step and Step minggu kedua di malam ini. Nah, untuk mengakhiri acara pada malam ini, aku dan teman-teman Basic Step mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Arda juga yang tadi sudah memaparkan materinya dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari dan juga Kak Arda paparkan malam ini bisa menjadi insight yang berguna untuk kita di masa depan ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di kelas fisik akademis selanjutnya. Aku, Angel, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah yang lainnya. Selamat malam dan tetap semangat untuk belajar dan berkarya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sampai jumpa.